Pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagai semut beriring. Rambutnya panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di Lubuk Saramumai. Kalian adik-adikku, mula cantik jadi kawan. Ada rumah yang kemuning, menguji rambut yang panjang dan hitam serta lembut. Mayang Kamboja, kakakku, kau memiliki mata yang indah. Dan itu, Mayang Lili, kau memiliki suara yang indah. Mayang Anggrek, kamu mempunyai kepintaran seperti ibunda. Mayang Mawar, kakak memiliki kebijaksanaan yang diturunkan ibunda. Terutama adik bungsuku Mayang Sari, kau memiliki apa yang kami miliki. Terima kasih kakakku, aku menyayangi kalian semua. Karena asik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran benar, mereka putri-putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ya, di Dumai, gadis. Kata-kata itu terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya Ratu Melani untuk melamar putri yang diketahui bernama Putri Mayang Sari. Wahai ibunda, antarkanlah tepat diri ini sebagai pinanganku ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah anakku. Pergilah Ratu Melani beserta kedua pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sampai di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Cik Sima. Siapakah gerangan ini? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan tetangga. Kenapa maksud Ratu datang ke sini? Saya bermaksud ingin meminang putri Ratu. Putri yang manakah itu? Kami mempunyai 7 putri, wahai Ratu. Bisakah kami melihat ketujuh putri tersebut? Ya, sebentar. Hai Dayang, tolong bawa putri 7 ke sini. Baik. Wahai ketujuh putri, kalian dipanggil Ibunda Ratu ke kerajaan. Baiklah, kami akan segera ke sana. Tak lama kemudian datanglah Dayang dan ketujuh putri tersebut. Inilah putri ketujuhku. Baiklah, putri yang kesayanganku, perkenalkan diri kalian kepada Ratu Melani. Saya putri pertama, Mayang Kemuning. Saya suka menjahit dan menenun. Saya putri kedua, saya putri Mayang Sari. Saya suka berenang. Saya putri ketiga, Putri Mayang Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat, saya Putri Mayang Anggrek. Saya suka menari. Saya putri kelima, saya Mayang Kamboja. Saya suka berkebun. Saya putri keenam, saya Putri Mayang Lili. Saya suka membaca. Saya putri ketujuh, saya Putri Mayang Sari. Saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya. Manakah yang Ratu inginkan menjadi menantu Ratu? Sebenarnya anak saya Pangeran Empang Kuala suka dengan Mayang Sari, putri bungsu Ratu. Bagaimana ya Ratu? Mengapa Ratu? Saya tidak bisa menerima pinangan Ratu. Mengapa Ratu? Maksud kami kan baik. Ya saya tahu maksud Ratu.
Tapi menurut adat kerajaan Sri Bunga Tanjung, hanya putri tertua lah yang berhak menerima pinangan itu. Saya mohon Ratu, anak saya ingin sekali memberi Sri Mayang Sari. Tidak bisa, sekali lagi saya mohon maaf Ratu. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani dan pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani tadi pun menghadap ke Pangeran Empang Kuala. Kenapa kalian bawa kembali tepak itu? Ampun Baginda, kami tak ada maksud untuk mengecewakan Tuan. Kerajaan Sri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan. Apa? Pinangan saya ditolak. Kenapa? Itu karena adat mereka melarang putri bungsu meminang sebelum putri tertua menikah. Saya tak terima dengan adat. Saya merasa terlecehkan. Pengawal, panggil pasukan. Kita akan memerangi kerajaan Sri Bunga Tanjung karena telah menolak lamaran saya. Baik, Baginda. Marah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukannya yang lain untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Sementara itu, kerajaan Sri Bunga Tanjung, Sisima segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratap tanah dan berlindung oleh pepohonan. Lupa pula Sisima membekali ke-7 putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Putriku, kalian harus bersembunyi di tempat ini untuk berjaga-jaga. Ibunda sudah membawa makanan untuk selama 3 bulan. Baik Bunda, kami akan bersembunyi di sini. Ingat jangan keluar sebelum ibu kembali. Dan Mayang Kemuning, tolong jaga adik-adikmu selama ibu tidak ada. Ibu pergi dulu ya putri-putriku. Baik Bunda. Setelah mengantarkan ke-7 putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Sisima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, kerajaan Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Ratu Sisima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Kerajaan kita sudah hancur dan saya memerintahkan kalian berdua untuk menemui jin di hulu Sungai Amai untuk meminta pertolongan untuk mengalahkan kerajaan Empang Kuala. Baik Ratu, perintah Ratu kami laksanakan. Pergilah 2 pengawal tersebut ke tempat bertapanya jin tersebut. Sesampainya di sana, para pengawal tersebut segera menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Permisi ya jin yang sedang bertapa. Siapa yang mengganggu betapa saya? Kami utusan dari Ratu Sisima. Kami nak minta tolong kepada jin untuk mengalahkan pasukan Empang Kuala. Dan Sisima, baiklah, saya akan membantu kalian. Setelah itu, pergilah para pengawal tersebut kepada Ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Suatu malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menutup badan para pasukan Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Sisima menghadap Pangeran Empang Kuala. Hai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini? Hamba datang melakukan perayaan tentang Ratu Sisima. Pangeran menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merupakan persatuan berdua dan menodai pesisir Sri Bunga Tanjung. Akan menimpanya dan sebaliknya. Siapa yang datang dengan niat baik di Sri Bunga Tanjung, hidupnya bahagia. Baiklah, saya akan memberhentikan peperangan ini. Sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya hanyalah yang memulai peperangan
Limbot. Pangeran langsung memerintah pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Baginda Ratu, maafkanlah kita yang telah menghalangi kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, aku telah memaafkan perbuatan. Ganti Baginda. Esokan harinya, Ratu Cisima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya Cisima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cisima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Wahai putri-putriku, maafkan ibunda yang telah meninggalkan kalian. Karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian kedua putrinya, maka Ratu Cisima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini